Pemerintah Kota Sorong gelar Jumat bersih di Pasar Modern Rufai menjelang peresmian Pasar Modern di Jalan Rufai Tanpa Garam Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Kegiatan Jumat bersih dan kerja bakti dilakukan di Pasar Modern Rufai dalam rangka mempersiapkan pasar modern untuk diresmikan. Sebelum diresmikan, sebagian lapak-lapak liar di depan dibongkar dan ditertibkan. Edi Saweri, Ketua Pemuda Wilayah Rufai yang tinggal di lingkungan Pasar Boswesen, menjelaskan bahwa kami sangat mendukung program pemerintah Kota Sorong mengingat pasar modern yang megah ini akan diresmikan. Untuk itu kami ikut berpartisipasi untuk membersihkan pasar modern sebelum diresmikan. Saya selaku Ketua Pemuda wilayah Rufai, di sini kami sangat mendukung program pemerintah. Kami juga di sini siap membantu pemerintah untuk membersihkan pondok-pondok yang liar agar pasar ini secepatnya untuk bisa diresmikan. Jadi saya sampaikan bagi para pedagang yang punya pondok-pondok, kami sudah membongkar semua pondok-pondok, tinggal mereka mengambil balok-balok atau papan-papan yang mereka punya. Hal ini dikatakan juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong Julian Kelly Kambu bahwa dalam hal ini yang pertama kami melibatkan pemuda peduli Pasar Rufai dan kegiatan pembersihan pasar modern ini sudah dilakukan mulai dari hari Kamis yang lalu sampai saat ini. Sehingga pasar modern ini terlihat seperti pasar yang megah. Untuk itu kami merangkul pemuda dan pemudi yang berada di lingkungan pasar modern agar pasar modern bisa dijaga dengan baik oleh para pemuda Rufai. Pertama itu melibatkan pemuda, forum pemuda peduli Pasar Rufai. Mereka ada pemuda yang ada di sini, mereka punya forum dan itulah yang kami kerjasama sehingga mereka membersihkan semua ini. Mulai dari kemarin sore sampai pagi ini mereka berlanjut dan akan terus sampai pasar ini kembali menunjukkan sebuah pasar modern. Ke sana kita bergerak. Hari ini kita bersama-sama semua OPD teknis, di mana kami sudah menyurat untuk meminta 10 orang dari setiap OPD, surat dari PLK Sekda untuk memerintahkan semua OPD mengirim 10 orang. Nah, kami dari lingkungan hidup itu yang pertama kami menyiapkan trek sampah kontainer dengan petugas babat. Jadi setelah ini semua dibersihkan, mereka babat, kemudian diangkat ke dalam kontainer lalu dibuang ke TPA. Ada yang bisa dibakar. Nah, karena ini lokasinya cukup luas dan bukan hanya di bagian luar, tapi di bagian dalam juga, lantai 1, lantai 2, kami sudah lakukan inspeksi. Nah, itu masih banyak yang kotor, sehingga nanti kita gerakan 1 hari lagi untuk pembersihan, untuk mungkin dengan trek pemadam kebakaran misalnya untuk semprot, dan akan kita diskusikan lebih lanjut. Kita rapat lagi untuk bagaimana baik. Yang pasti ini semua bersih, tertata dengan baik, lapak-lapaknya, pedagang yang masuk aman, nyaman, dan yang membuat rasa aman dan nyaman itu pertama anak-anak muda yang ada di sini. Dan kami sampaikan kepada seluruh warga kota, khususnya mama dorang yang berdagang berjualan di Boswesen, tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan masalah keamanan dan kenyamanan, karena di sini sudah pasti aman dan nyaman, dan anak-anak pemuda yang ada di sini ikut menjaga karena mereka merasa bahwa pasar ini adalah harta mereka, pasar ini adalah diri mereka sendiri. Jadi mereka akan menjaga ini sehingga kalau ada yang sengaja bikin ribut atau apa, mereka juga ada di situ untuk mengamankan. Dan mereka yang bertanggung jawab untuk keamanan ke depan. Nah, nanti ke depan kami di sini juga ada kantor polisi. Kita sudah berkoordinasi dengan dengan Bapak Kapolres untuk nanti disediakan 1 ruang di sini. Kemudian di sini juga nanti ada 1 OPD sesuai dengan tupoksi. Ada beberapa OPD teknis dan masuk kami dari lingkungan pun nanti ada di sini untuk masalah kebersihan. Dan kami berharap kepada para pedagang yang sudah masuk untuk menjaga kebersihan. Jadi, sampah organiknya atau non-organiknya
non-organik ya kita pilah, yang sisa makanan, dapur, sayur-sayur nanti mungkin 1 kontainer, kemudian yang bahan pecah belah, beling, botol, plastik, mungkin nanti 1 kontainer. Nah, tapi nanti ke depan kita berusaha maksimalkan sampai minimalisir, tidak lagi menggunakan kantong plastik. Karena kemarin Bapak dari Jakarta, Bapak belanja di beberapa supermarket dan di beberapa kios-kios kecil, sampai di bandara pun kami beli beberapa makanan ringan, itu tidak dikasih kantong plastik. Mereka siapkan ada tas, untuk kalau kita mau bertutar maka kita bayar, tambah lagi 5.000. Nah itu artinya bahwa kalau Jakarta yang jumlah penduduknya padat dengan berbagai masalahnya, mereka sudah mulai berubah untuk tidak menggunakan kantong plastik. Maka saya yakin dan percaya kota kita dan jumlah penduduk sedikit pasti akan lakukan. Untuk apa? Untuk lingkungan ini bersih, laut tidak tercemar, ikan tidak tercemar dengan makan mikroplastik. Kemudian kalau dijual lagi di pasar ikan, maka kita makan ikan yang terkontaminasi dengan mikroplastik. Nah, pada prinsipnya ini sudah bergerak. Kami menyampaikan terima kasih kepada para pemuda, forum pemuda peduli pasar, Rufai dan semua OPD teknis yang hadir pada hari ini untuk mereka bisa ikut terlibat berpartisipasi. Kita bersama-sama karena ini di bawah kita, nama baik kita. Kemudian yang berikut kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sorong karena Bapak Wali Kota Sorong mengakhiri masa kepemimpinannya akan meresmikan sebuah pasar yang mungkin tidak ada di wilayah Papua Barat dan mungkin di tanah Papua ini yang termegah untuk sementara. Mungkin nanti ada pemimpin baru di tanah Papua yang bangun yang lebih megah, saya tidak tahu, tapi untuk sementara di tanah Papua ini ukurannya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena strateginya beliau membangun pasar modern itu ada di Sorong Barat. Awalnya dulu pasar ini mau dibangun di arah Sorong Timur, tapi pertimbangan dari Bapak Wali Kota itu harus ditaruh di Sorong Barat. Dengan apa? Perputaran pertumbuhan ekonomi, pasar ini hadir sebagai magnet untuk perputaran uang, pertumbuhan ekonomi sehingga ada keseimbangan antara Sorong Kota, timur, utara dengan di barat. Kalau ini dibangun di timur atau tengah kota atau ke utara, maka di kawasan barat ini tidak ada pertumbuhan ekonomi dengan baik. Nah, itu salah satu strategi yang kami berikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota sehingga menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Tapi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kami juga berharap ada peningkatan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan. Ekologi kota dan ekonomi kota itu harus bertumbuh dan berjalan bersama-sama. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.